teman-teman, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini Santia Limbong dengan NIM 3243111045, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 1A. Di sini saya akan membahas materi bab 3 yang berjudul diferensiasi sosial. Nah, di dalam diferensiasi sosial ini terdapat 7 macam atau jenis diferensiasi, yaitu gender, umur, suku, kasta, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Sebelum membahas tentang 7 macam diferensiasi sosial tersebut, di sini kita harus terlebih dahulu memahami arti dari diferensiasi sosial itu sendiri. Diferensiasi sosial sering disebut sebagai klasifikasi sosial dan kategorisasi sosial. Jadi, definisi dari diferensiasi sosial itu adalah klasifikasi masyarakat berdasarkan perbedaan kondisi demografis. Selanjutnya, kita akan membahas 7 macam diferensiasi tersebut. Yang pertama yaitu gender. Gender merupakan identitas individual maupun kolektif. Gender merupakan pembagian peran dan fungsi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Secara sosiologis, gender menjelaskan perbedaan peran wanita dan pria. Gender tidak selalu sama dengan kodrat. Kodrat merupakan peran yang ditetapkan oleh Allah. Manusia tidak dapat mengubah atau menolak. Masyarakat tradisional berbeda dari masyarakat modern dalam memberikan makna terhadap gender sesuai dengan norma dan nilai sosial yang hidup dalam adat istiadat mereka. Mereka membedakan peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab, dan pekerjaan antara wanita dan pria sesuai persepsi, harapan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat. Yang kedua yaitu umur. Umur merupakan indikator atau proksi kedewasaan. Kedewasaan menunjukkan kemampuan biologis, psikologis, dan sosial dalam bertanggung jawab, berhak, kewajiban, dan kewenangan dalam perilakunya. Umur adalah variabel penting yang digunakan dalam mempelajari demografi, sosiologi, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu suku. Suku juga sering disebut ras atau etnik, suatu identitas individual dan kolektif yang diyakini bersifat keturunan. Suku juga merupakan sumber diferensiasi sosial berdasarkan bentuk fisik jasmaniah dan sifat-sifat genetik dan biologis. Secara ontologis, diferensiasi masyarakat berdasarkan data kuantitatif atau badan, kepala, hidung, dan kualitatif atau warna kulit, mata, dan rambut. Dewasa ini, suku mudah dipahami dengan mempelajari karya-karyanya. Pengelompokan masyarakat karena perbedaan suku, ras, dan etnik serta antar golongan adalah fakta sosial, normal, dan universal. Dari zaman kuno hingga sekarang, suku, ras, dan etnik tetap ada, hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya atau yang keempat yaitu kasta atau warna. Istilah kasta berasal dari bahasa Spanyol yang berarti pembagian masyarakat. Warna berasal dari Bali yang artinya juga sama, yaitu pembagian masyarakat. Jadi kasta sama dengan warna. Warna membedakan masyarakat menjadi 4 kelompok, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang kelima yaitu diferensiasi agama. Diferensiasi sosial berdasarkan agama merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghargaan setiap umat beragama dan perbedaan keyakinan, kepercayaan, dan nilai dan norma agama. Pemahaman diferensiasi agama membuka wawasan luas dalam beragama, menjaga kedamaian antar umat beragama, mendorong pembangunan yang adil dan sejahtera. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Diferensiasi sosial menurut agama adalah bukti keragaman, keharmonisan, dan kedamaian sosial. Kerukunan umat beragama terjaga selama 7 dekade. Yang kemudian atau yang keenam yaitu diferensiasi pendidikan. Diferensiasi pendidikan penting dalam membangun sumber daya manusia.
Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat Indonesia. Diferensi sosial juga bisa dibedakan sesuai pendidikan, yaitu universitas, akademi atau diploma 3, SMU atau MA, SMK, SMP atau MTS, dan SD atau MI. Terakhir yaitu diferensiasi pekerjaan. Diferensiasi pekerjaan menjadi penting untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diakses oleh setiap warga negara. Pekerjaan yang dimaksud dalam menjelaskan diferensiasi sosial adalah status pekerjaan utama yang digunakan oleh BPS dalam survei tenaga kerja nasional. Status pekerjaan utama terdiri dari berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetapi tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh, karyawan, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar. Nah, jadi itulah pembahasan dari 7 macam diferensiasi sosial. Di sini kita akan melanjutkan bagian dari materi diferensiasi sosial, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kemajemukan masyarakat di Indonesia. Di sini saya akan memberikan 4 faktor yang mempengaruhi kemajemukan masyarakat di Indonesia, yaitu yang pertama faktor teknologi, yang kedua faktor sosial budaya, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang terakhir yaitu faktor politik. Yang pertama yaitu faktor teknologi. Di zaman sekarang, bagi siapa yang menguasai teknologi informasi akan menjadi pemenang, the winner dalam diferensiasi sosial. Di era digital, lapisan sosial terbelah antara yang gagap teknologi dan gegap gempita dengan teknologi. Aplikasi teknologi menjadi driving force dinamika masyarakat di seluruh dunia. Jarak jauh menjadi dekat berkat Google. Sistem pendidikan berubah total. Pekerjaan tradisional segera hilang. Startup bisnis online menjamur. Yang kedua yaitu faktor sosial budaya. Kemajemukan terkait dengan ikatan primordial yang meliputi solidaritas suku, loyalitas agama, atau ego sektoralisme, nepotisme, dan kolusi kedaerahan. Maraknya ide dan pemikiran sempit disiarkan media massa telah memenjara ide dan pemikiran mendalam dan menyeluruh kaum elit dan rakyat. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan dinamika hubungan internal lapisan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Damai atau konflik antar kelompok sosial berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan. Pembangunan reformasi, revolusi tidak menjamin pemerataan hasil pembangunan. Daya beli turun, harga meroket, pajak naik, paradoks kehidupan semakin nyata. Yang terakhir atau yang keempat yaitu faktor politik. Di dalam faktor politik ini terdapat interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial ditentukan oleh pemegang kekuasaan, prestis, dan status sosial. Kompetisi menggusur kolaborasi sosial. Tujuan mengalahkan segala cara untuk mencapai tiket kekuasaan. Keteladanan menghilang bersama maraknya kamuflase kehidupan materialistik. Kepulauan Indonesia merupakan negara kepulauan yang disebut archipelago. Terdiri dari pulau sehingga kemajemukan bahasa, adat, struktur sosial bervariasi. Sebagian pulau belum memiliki penduduk tetap dan belum punya nama yang ini sering menjadi sumber konflik antar negara. Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi tetap satu. Inilah realitas kemajemukan model Indonesia. Bukan semboyan atau slogan saja. Kemajemukan telah teruji beberapa dekade setelah Indonesia merdeka. Masyarakat kita memang berbeda suku, agama, dan teritorial kepulauan. Namun, kita berhasil merawat Indonesia. Kita semua memiliki kesadaran tinggi untuk saling menghormati antara agama, suku, dan ras karena kemajemukan itu bagian dari pembentukan dan masa depan negara Indonesia. Jadi itulah beberapa faktor yang dapat saya berikan sebagai faktor yang mempengaruhi kemajemukan masyarakat Indonesia. Dari beberapa faktor yang telah saya berikan, ini menjadi bagian akhir dari materi yang saya bawakan yaitu tentang diferensiasi sosial. Jadi itulah
penjelasan yang dapat saya berikan tentang materi diferensiasi sosial. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri video ini, saya ingin memberikan sebuah pantun. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan pantun itu, yang dimana pantunnya itu hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.